Selamat pagi anak-anak. Hari ini di bulan yang baru ini kita akan bersama-sama memulai bersama dengan Tuhan, mengenal Tuhan lebih dekat di dalam kitab Nehemia ya. Sebelumnya kita akan sama-sama menaikkan pujian hati senang di dalam Tuhan. Segala perkara yang kita hadapi. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami rindu memahami Engkau melalui kitab Nehemia. Tolong kami sehingga kami mengerti firman-Mu, bahkan di dalam keterbatasan kami sebagai seorang anak kecil. Engkau sanggup menolong kami untuk memberi pengertian kepada kami. Hanya dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kami, maka kami akan mengerti firman-Mu pada pagi hari ini dan ajar kami untuk lebih mengasihi Engkau ketika kami mengenal bahwa Engkau adalah Allah yang baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita mulai dari pengenalan kitab Nehemia ini. Apa tujuan dari kitab Nehemia ini dicatat dan supaya menjadi kitab suci bagi kita untuk kita mengenal Allah ya. Jadi kitab Nehemia itu ditulis dengan tujuan untuk menunjukkan apa yang dilakukan Allah bagi Israel di masa kepemimpinan Ezra dan Nehemia ya. Mari kita membaca di dalam kitab Nehemia pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 sampai 21 ya. Ibu Naomi akan membacakan bagi kita semua. Di hadapan mereka Engkau telah membelah laut, sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi pengejar-pengejar mereka telah Kau campakkan ke air yang dalam, seperti batu ke air yang dahsyat. Dengan tiang awan Engkau memimpin mereka pada siang hari, dan dengan tiang api pada malam hari, untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Engkau telah turun ke atas gunung Sinai dan berbicara dengan mereka dari langit, dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Juga Kau berikan kepada mereka Sabat-Mu yang kudus, dan memberikan kepada mereka perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan hukum-hukum-Mu dengan perantaraan Musa hamba-Mu. Telah Kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar, dan air Kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Pula Engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah telah Kau janjikan memberikannya kepada mereka. Tetapi mereka, nenek moyang kami itu, bertindak angkuh dan bersih tegang leher, dan tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah Kau buat di antara mereka. Mereka bersih tegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir.
Tetapi Engkau Allah yang sudi mengampuni, yang mengasihi dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Engkau tidak meninggalkan mereka, bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir, dan berbuat nista yang besar. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan Engkau memberikan kepada mereka Roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manamu tidak tertahan dari mulut mereka, dan Engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya Engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Luar biasa sekali kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan Allah. Ketika Allah berjanji akan menjadi Allah mereka, ketika Allah berjanji memilih sebuah bangsa melalui keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kemudian Allah juga pernah berjanji kepada Abraham bahwa tanah Kanaan itu akan diberikan kepada orang Israel, ya. Dan ini merupakan satu janji Allah yang tidak mungkin tidak. Allah pasti menepatinya. Meskipun bangsa Israel adalah bangsa yang tidak tahu diri, ya. Karena apa? Mereka melihat pertolongan Allah yang memberi makan ketika mereka ada di padang belantara. Mereka dikeluarkan dari perbudakan di Mesir, kemudian dipimpin untuk menuju satu daerah yang dijanjikan bagi bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel bisa dikatakan bangsa yang tidak tahu diri. Allah yang telah memberi makan kepada mereka selama di padang 40 tahun di padang gurun itu, ya. Tetapi mereka tidak melihat bahwa itu adalah Allahnya. Malah mereka membuat patung lembu emas itu, dan kemudian mereka mengatakan, ini loh Allahmu yang telah memimpin membawa engkau keluar. Wah, Ibu Naomi rasa seperti ini sebetulnya membuat Tuhan sedih. Seandainya Ibu Naomi saja yang misalnya Ibu Naomi menolong seseorang, ya, menolong dia melakukan segala sesuatu, tiba-tiba orang itu mengatakan membawa sebongkah batu saja, ya, dan dia mengatakan, ini loh batu ini yang telah menolong saya, ya, melupakan Ibu Naomi. Mungkin Ibu Naomi kesel, ya, dia bilang ini orang nggak tahu diri gitu, ya. Tetapi Allah tidak demikian, ya. Ketika Allah melihat semua itu memang Allah marah, tetapi Allah tetap setia kepada perjanjiannya, sehingga Dia tetap memberikan tiang awan dan tiang api untuk melindungi bangsa Israel di dalam perjalanan. Ia tetap memberikan makanan roti yang enak, roti mana. Ia juga tetap memberikan daging burung puyuh sebagai makanan bagi mereka seperti yang diharapkan. Bahkan Tuhan yang Maha Kuasa itu dapat membuka gunung batu untuk dapat mengeluarkan air sehingga mereka tidak dahaga. Dan dicatat apa yang tadi diingatkan di dalam kitab Nehemia itu, bahwa selama 40 tahun itu mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka ketika mereka berjalan di padang gurun itu pun tidak menjadi bengkak. Ini adalah merupakan bukti pemeliharaan Tuhan, ya. Kalau hari-hari ini kita juga sedang di dalam kesulitan, tetapi percayalah, ketika tangan Tuhan melindungi kita, maka pemeliharaan Tuhan itu akan terus menerus, ya. Kita sekarang tidak hidup di padang gurun yang selama 40 tahun seperti orang Israel. Kita hanya hidup di masa pandemi ini yang mungkin paling lama itu 4 tahun misalnya, ya. Tetapi Tuhan sama seperti Tuhan tidak pernah meninggalkan orang Israel, Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Nah, hari ini ketika kita melihat mengapa Allah begitu
sabar terhadap bangsa Israel yang tidak taat, ya. Satu, karena Allah adalah Allah yang setia terhadap janjinya, ya. Kalau Allah sudah berjanji, pasti Dia akan menepatinya, ya. Karena Dia adalah Allah. Nah, kitab Nehemia ini juga ditulis untuk menunjukkan apa yang dilakukan Allah bagi bangsa Israel, ya. Ketika Allah sudah menjanjikan bahwa Yerusalem adalah milik kepunyaan orang Israel, maka tempat itu meskipun sudah rusak, meskipun sudah runtuh, ya, Tuhan yang berjanji itu adalah setia. Dia akan memulihkan Israel, memulihkan Yerusalem bagi Israel. Apakah tanggapan kita terhadap Allah yang panjang sabar dan setia ini? Apakah kita akan tetap menjadi bandel seperti orang Israel, ya? Apakah kita akan menjadi orang yang tidak taat? Kan Tuhan itu setia, Dia pasti akan mengampuni segala kesalahan saya. Terus kemudian kita menjadi anak yang bandel, menjadi anak yang tidak taat. Pasti tidak, ya. Karena ketika kita mau taat dan setia kepada Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan itu akan menjadi indah dan baik di dalam kehidupan kita. Dan segala yang direncanakan Allah bagi kita akan dikerjakannya dengan sempurna, ya. Apa yang menjadi cita-citamu mungkin juga adalah cita-cita yang Tuhan taruh di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Nah, maka mari kita berjalan tetap taat kepada Tuhan, mengikuti Tuhan sampai segala tujuan Allah di dalam kehidupan setiap kita akan terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Hari ini kita mengenal Allah pada bagian ini, dan baiklah nanti hari-hari ke depan kita akan melihat, ya, bagaimana Allah memelihara umat pilihannya, bangsa Israel, dalam kepemimpinan Nehemia dan Ezra. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Sebagaimana kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang setia terhadap janji kepada bangsa Israel, bahkan bangsa yang begitu bandel, yang tidak taat kepadamu, yang seringkali berubah setia terhadap Engkau, tidak mengakui pemeliharaan dan pertolonganmu. Namun Engkau senantiasa mengasihi mereka sebagai bangsa pilihanmu. Hari ini kami dapat mengenal Engkau sebagai Allah yang setia. Kalau kami adalah umat-Mu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus menjadi juru selamat yang mengampuni dosa kami sehingga kami dapat layak untuk menjadi umat Allah, maka kami pun percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia yang akan terus memimpin jalan hidup kami. Di dalam segala kesulitan dan keterbatasan yang kami hadapi hari ini, kami ingin serahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kalau Engkau telah memelihara bangsa Israel selama 40 tahun dengan tidak kekurangan makanan, tidak kekurangan pakaian, dan kaki mereka tidak menjadi bengkak, maka kami pun percaya sebagai umat-Mu, maka Engkau akan tetap memelihara kami. Engkau akan menuntun kami keluar dari bencana COVID di bangsa kami ini dengan pimpinan, penyertaan, dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Pimpin kami hari ini untuk kami dapat belajar dengan baik. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, meskipun kita belajar dari rumah, jauh dari bapak dan ibu guru, tetapi Ibu Naomi tetap memberikan pesan supaya kita dapat mendidik diri untuk menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang baik, ya. Karakter yang baik itu terbentuk dari kebiasaan. Kebiasaan apa yang kita bentuk untuk menjadi kita memiliki karakter yang baik? Kebiasaan jujur, ya. Jujur di dalam mengerjakan tugas, jujur di dalam mengatakan apapun juga, ya, mengumpulkan soal-soal, jujur di dalam mengerjakan penilaian harian, kemudian juga dapat dipercaya dan bertanggung jawab, ya. Kita tetap siap di pagi hari untuk belajar, menikmati hari yang baru yang disediakan Tuhan bagi kita, supaya kita menjadi lebih pintar dari hari ke hari. Tuhan memberkati. Selamat pagi.